Shalom, saudara dan saudariku seiman. Selama menekuni hidup di dunia ini, kita pasti pernah dihadapkan pada aneka pilihan. Saat hendak memilih, biasanya akan ada beberapa hal yang disorot sebagai dasar pertimbangan. Karena pada dasarnya, kita selalu ingin memilih yang terbaik dari segala yang ditawarkan. Misalnya, berkenaan dengan makanan, kita memilih yang terenak. Berhadapan dengan pakaian, kita memilih yang bermerek. Berjumpa dengan peluang kerja, kita memilih yang bergaji tinggi. Berkaitan dengan pasangan hidup, kita memilih yang setia. Dan masih banyak contoh lainnya lagi. Maka, alasan utama di balik kebiasaan kita untuk memilih yang terbaik adalah kita tidak mau rugi dan kecewa. Kita selalu ingin hidup bahagia, dan setiap pilihan menyimpan potensi kebahagiaannya tersendiri. Karena itu, kita perlu berhati-hati saat memilih. Saudara dan saudariku seiman, sosok Yesus itu amat dikagumi. Karya-karyanya juga menarik perhatian. Akibatnya, ada banyak orang yang ingin mengikutinya. Sehingga dalam perikop Injil hari ini, dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 7, dikisahkan bahwa Yesus memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Patut ditekankan sejak awal bahwa pilihan Yesus ini bukan bertujuan untuk membeda-bedakan, sebab tidak ada strata yang terbaik atau yang terburuk sebagai pengikut Yesus. Yesus berbuat demikian sebenarnya dengan suatu tujuan yang sangat mulia, yakni membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi muridnya. Mengapa demikian? Sebab kalau kita mencermati latar belakang dari 12 orang yang dipilih oleh Yesus itu, semuanya memiliki tampilan yang berbeda-beda. Misalnya, ada murid yang sekedar seorang nelayan. Ada murid yang merupakan seorang pemberontak. Ada murid yang setia mempelajari kitab Taurat. Ada juga murid yang malah suka memungut pajak berlebihan. Mereka dipanggil oleh Yesus dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sehingga tidak ada eksklusivitas apapun untuk mengikuti Yesus. Apalagi Yesus juga pernah berkata bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa untuk bertobat. Maka panggilan Yesus ini sebenarnya bertujuan untuk menegaskan kehendak Allah bahwa semua orang berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini, yakni keselamatan darinya. Sampai kapanpun Allah membuka lebar pintu persatuan dengannya, karena Ia ingin agar anak-anaknya selalu bahagia. Sebagaimana setiap pilihan manusiawi yang cenderung mengarah pada hadirnya kebahagiaan, betapa diharapkan agar setiap pengikut Yesus setia mengikuti arahan Yesus dan bukan menyimpang ke jalan bangsa lain yang menuju kepada kebinasaan. Kerajaan Allah sudah dekat. Keselamatan Allah pun telah nyata dalam pribadi dan karya Yesus. Setiap pengikut Yesus harus pergi dan mewartakan kebenaran ini agar semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Itulah kenyataan hidup terbaik yang harus dipilih.
Maka dari itu, saudara dan saudariku seiman, kuatkanlah kembali keyakinan kita bahwa Yesus juga telah memilih kita untuk menjadi murid-Nya. Yesus memanggil kita bukan karena kita ini adalah orang benar, bukan pula karena kita memiliki status yang istimewa dibanding dengan yang lain. Kita dipilih karena kita ini berdosa. Dan Yesus meminta kita untuk tekun dalam bimbingannya, agar kita bisa menentukan pilihan yang terbaik dalam hidup ini, yakni bahagia karena diselamatkan oleh Allah. Bila kita berbuat dosa, ingatlah bahwa jangan sekalipun berlari menjauh dari Allah dan merasa tidak layak berada di hadapannya. Pemikiran semacam ini perlu dibenahi. Mengapa? Sebab di saat berdosa itulah kita butuh banyak rahmat dari Allah, terutama pengampunan darinya. Bila kita menjauh dari Allah, apakah ada jaminan bahwa kita tidak berdosa lagi? Atau dosa kita teratasi? Tentu saja tidak. Paus Fransiskus pernah berkata, Tuhan tidak pernah bosan memaafkan. Kitalah yang bosan minta pengampunan. Karena itu, terus memperbarui jawaban atas panggilan Yesus sebenarnya adalah pilihan untuk tekun bertobat pula. Allah berkehendak agar kita selalu bahagia. Lantas, mengapa kita tidak memilih kehendak Allah ini? Tuhan memberkati kita sekalian.